بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة
dan bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah sesuatu yang hak, maka ujung hadisnya adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal. Balasan Allah untuk semua persaksian itu, Allah akan memasukkan hamba tersebut yang bersaksi dan dengan penuh keyakinan, memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Artinya sekecil apapun kebaikannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ada poin yang perlu kita jelaskan sedikit, bahwa ketika sebelum ujung hadis tadi dan bersaksi bahwa surga itu hak, al-jannatu hak, wan naru hak, neraka juga hak, artinya dia ada, memberikan penekanan dan petunjuk kepada kita bahwa surga itu sudah ada dan neraka juga sudah ada. Mungkin kita pernah mendengarkan pertanyaan, kalau surga sudah ada, neraka sudah ada, penghuninya sudah ada? Jawabannya belum ada. Jawaban yang mengatakan tidak ada atau belum ada mendatangkan pertanyaan berikutnya. Kalau begitu sia-sia dong, mubazir gitu surga ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang dibilang belum ada, terus bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah melihat penduduk neraka dan penduduk surga? Jawaban singkatnya, yang pertama, surga dan neraka sudah ada berdasarkan ayat berikut ini. Misalnya tentang surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya disiapkan, berarti sudah ada, karena sudah disiapkan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian di ujungnya wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada siksa neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Itu berarti nerakanya sudah ada. Penghuninya bagaimana? Tadi jawabannya belum ada. Kenapa belum ada? Ya karena belum kiamat, belum ada hari hisab. Tapi bagaimana sekali lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah lihat penduduknya, penduduk surga dan penduduk neraka? Jawabannya sekarang itu lebih mudah dijawab, bahwa apalagi istilah itu kalau orang ada film yang akan ditayangkan, ya, trailernya, dia belum ditayangkan, tapi dia sudah kalau istilah orang dulu itu zaman saya namanya estrana ya, itu sudah ada. Atau yang lebih dekat dengan itu, perumahan properti itu ya itu bikin animasinya, bahwa nanti rumahnya di sini, ini ada kolam renangnya di sini, ada orang lari-lari di sini, bahkan 3 dimensi. Itu kan belum ada, belum jadi, bahkan masih perencanaan. Pondasinya saja belum dibuat, tapi dia sudah ada. Itu gambarannya. Dari jawaban-jawaban seperti ini
bikin perumahan, jadi pengusaha, semakin mudah orang beriman. Kecanggihan teknologi itu sebenarnya memudahkan kita untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa memberikan contoh begini yang dekat-dekat dengan kita. Hadis berikut ini tentang bahwa Allah melihat perbuatan seorang hamba, ya, seperti sekiranya ada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Itu Allah lihat. Allah berikan kita informasi seperti itu. Bagaimana didekatkan dengan teknologi? Sekarang sudah ada namanya teknologi GPS. Ada, kalau kita pesan apa itu, Gojek atau apalah, gitu. Maxim atau apa, disebut juga Maxim tahu supaya ya. Apalagi satu, Grab. Itu kan bisa kita tahu dia posisinya di mana, ya kan? Itu sebenarnya teknologi yang harusnya mendekatkan kita kepada, semakin mendekatkan kita kepada keimanan. Ada satu lagi Pak, tahun 2006 ada satu ahli orang Bosca di Bandung yang apa dulu, Bosca itu yang peneliti apa sains yang sekarang jadi BRIN, masih Bosca kayaknya namanya dulu ya, yang di Bandung itu pernah datang di Makassar. Saya ikut waktu itu dia pelatihan menentukan arah kiblat tahun 2005-2006. Dia bilang, subhanallah, teknologi ini, kecanggihan teknologi mengajar kita tentang tauhid, dan semakin kita beriman kepada Allah. Beliau bilang begini, itu peristiwa pasukan gajah, peristiwa surah Al-Fil, tentang surah Al-Fil, pasukan gajah. Itu kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim hijaratan min sijil. Disebut batu dari neraka, yang disebutkan dalam sejarah bahwa batunya itu cuma seperti kelereng, sebesar kelereng, tapi dia bisa menghancurkan pasukan gajah itu. Iya. Sampai saya pernah baca catatan sejarah bahwa rajanya itu dan beberapa pasukannya keluar dari perbatasan Mekah itu badannya meleleh, Nah, beliau katakan kalau dipikir secara logika tidak mungkin masa batu sebesar kelereng bisa menghancurkan bumi. Nah, ternyata setelah diteliti bahwa seandainya, kata beliau, seandainya batu itu bukan dari neraka, itu sudah cukup menghancurkan. Sebab kecepatan batunya itu dilontar dari langit ke bawah, itu katanya kecepatannya 70.000 km per detik. 70.000 km per detik. Jadi beliau bilang, andaikan saya sekarang berada di Makassar ini, lalu saya mau presentasi, terus saya lupa laptop saya. Saya bilang, sebentar ya, saya balik dulu ke Bandung. Dalam 1 detik saya sudah sampai. Lalu balik lagi. Itu kecepatannya 70.000 km per detik. Itu luar biasa. Makanya ditemukan pernah ada meteor jatuh, itu besarnya seperti lebih kecil dari bola tenis. Itu diameter kehancuran itu luar biasa. Jadi saudara sekalian, teknologi semakin canggih, seharusnya orang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, al-jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah dengan persaksian itu, Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam syurga bagaimanapun amalannya. Artinya sekecil apapun kebaikannya, dia pasti mendapatkan syurga. Yang penting dia punya dasar tauhid.
Salah satunya atau pelajarannya yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa jangan pernah kita memandang remeh sebuah amalan sekecil apapun itu, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalnya hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dalam riwayat talik, jangan engkau memandang remeh perbuatan sebuah perbuatan sekalipun sekecil seperti engkau ketika bertemu dengan saudaramu, ya, dengan wajah yang ceria. Nah, balasannya untuk penjelasan itu, misalnya hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi, aku melihat di malam aku dimi'rajkan oleh Allah, rajulan yataqallabu fil jannah, bersenang-senang, berleha-leha di dalam syurga. Amalannya ternyata sederhana. Apa itu? Dia cuma sering menyingkirkan ranting pohon yang ada di tengah jalan, ya, karena dia merasa khawatir ini mengganggu, ya, perjalanan orang. Jadi saudara sekalian, ini berita gembira. Yang penting kita sudah punya dasar tauhid yang baik. Dengan persaksian itu, ya, sekecil apapun, jangan pernah kita merasa rendah bahwa sedikit saya kedong amalanku. Kau kira-kira masuk surga? Kayaknya saya, Ustaz, tidak masuk. Jangan, bergembiralah, insya Allah, mudah-mudahan. Harusnya begitu. Jadi kita harus gembira. Rasulullah sudah memberikan berita gembira bahwa insya Allah dengan dasar tauhid kita semua akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma nanti ada sambungannya, bukan sekedar bersaksi. Nah, untuk itu penjelasannya pada hadis berikutnya. Kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. Rasulullah mengatakan, wa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang dari hambanya dari hukuman neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Masih ada sambungannya. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang dengan kalimat itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bertemu dengan Allah dengan pahala la ilaha illallah. Kita bahas, fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang dari neraka. Nah, penjelasannya ulama kita mengatakan pengharaman hamba dari neraka ada dua. Jadi bentuk tahrim itu ada dua. Yang pertama tahrim mutlak, yang kedua namanya tahrim ba'dal amad. Tahrim mutlak itu artinya diharamkan dari neraka, dia masuk surga tidak lewat neraka. Dia akan masuk surga dia tanpa melewati neraka. Ya, nanti dua jenisnya. Ada orang yang masuk surga bebas tes, ada orang masuk surga setelah dites. Ini namanya tahrim mutlak. Dia masuk surga, diharamkan dari neraka, tidak masuk neraka. Ada namanya tahrim ba'dal amad, diharamkan dari neraka, maksudnya diharamkan dari kekal dalam neraka. Yaitu masuk dulu, mampir, kira-kira berapa lama? Ya, sehari 2 hari gitu. Sehari yang ukurannya 1000 tahun. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada persoalan yang perlu kita paham. Kalau memang semua yang bertauhid itu akan masuk surga, sekalipun nanti dia ada yang lewat neraka, bagaimana dengan ancaman dosa membunuh? Langsung baca ayat surah Al-Maidah.
barang siapa yang membunuh, kita baca potongan, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh semua jiwa di muka bumi. Yang ujung ayatnya, khalidina fiha abada. Dosa pembunuh itu dia akan kekal di dalam neraka. Bagaimana mengkomparasi ayat-ayat yang dilihat terjadi dikotomi. Allah bilang dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Tapi kenapa ini? Setelah kita belajar hadis bahwa orang yang bertauhid insyaallah tidak kekal dalam neraka, tapi dalam Al-Quran disebut bahwa dosa pembunuh kekal, bahkan dipakai khalidina fiha abada. Bagaimana menjelaskan itu? Ternyata alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya dapat penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan khalidina fiha abada, maksudnya bukan dia kekal, dia pasti keluar, cuma disebut dia kekal karena orang yang disiksa dalam neraka itu lama sekali. Saking lamanya dia merasa bahwa kayaknya tidak keluar mah ini kalau begini ceritanya. Itu maksudnya. Kenapa? Coba kita dengarkan penjelasan berikutnya, yang kemudian beliau mendatangkan riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat di surah An-Naba, labithina fiha ahqaba. Para orang-orang yang durjana, orang-orang pelaku dosa itu labithina fiha ahqaba, nanti di dalam neraka itu tinggal ahqaba. Nah, ahqaba itu ternyata jamak dari hukub. Ahqaba dalam Al-Quran itu jamak dari kalimat hukub, sedangkan hukub itu adalah tangga-tangga, kayak ya tangga-tangga sampai ke dasar neraka, di mana hukum itu jamak dari ahqaba itu jamak dari hukum yang setiap tangganya 80 tahun, yang tangganya ada 80, jadi 80 tangga ke bawah ke neraka, di mana nanti orang dihukum di dalam neraka. Yang dari atas ini ke bawah yang 80 tingkat ini, setiap tingkatnya 80 tahun. Mari kita hitung, coba kita hitung itu. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. 80 tahun berarti setiap tahunnya 1000 kali 80. Berarti setiap hari 1000, berarti satu tahun 360 kali 1000, itu baru satu tahun. 360.000 nanti dikali 80. 360.000 kali 80 bagaimana? Berapa itu? Ya? 28 juta lebih. 28 juta itu baru satu tingkat. Jadi 80 tahun sama dengan 28 juta. Kan satu hari 1000 tahun kali 360 ribu tahun. Satu tingkat itu 80 tahun. Berarti kenanya 24 juta. 28 juta untuk satu tahunnya. Berarti kali lagi 80 tingkatan. Berapa itu jadinya? 2,3 miliar tahun. Saking lamanya itulah disebutlah sebagai seakan-akan yang di dalam neraka itu ya ini kayak kekal, kayak tidak keluar-keluar menjadi kawan. Itulah sebabnya biasa kita dapati orang dihukum dalam penjara itu disiksa setengah mati, apa dia bilang? Sekali bunuh mah
Tuh, sekali bunuh mah. Di neraka tidak ada orang mati. Tidak ada orang mati di neraka. Tidak ada. Tidak ada orang jangan mati, tidur juga. Jadi dia setengah mati memang. La yamutu fiha wala yahya. Tidak ada. Tak kalau mati mau kodong bunuh mah. Yang penting selesai. Oh, tidak ada. Itulah penjelasannya bahwa memang keutamaan tauhid membuat orang tidak kekal, tapi jangan macam-macam kan. Tidak kekal, yang penting kita sudah pernah bersahadat, bos. Masuk surga jadi nanti. Masalahnya kau kapan masuk surganya? Orang sudah berleha-leha di dalam surga, kau masih di dalam. Nah, ini yang perlu kita juga pahami supaya adil. Berita gembira tentang surga, tetapi perlu kita juga khawatir masuk di neraka. Iya, sedangkan kita juga tahu bahwa siksaan paling ringan di neraka itu ya disebutkan disuruh injak batu. Dalam riwayat suruh pakai sendal, yang dipakai langsung mendidih otak. Nah, itu luar biasa. Dan disebutkan dalam riwayat yang pernah kami dapatkan bahwa itu cuma satu orang yang dapat, paman Nabi saja. Kalau kita tidak, nah ini masalah, saudara sekalian. Ya. Jadi begitu. Jadi ada yang masuk surga mampir dulu. Itu penjelasan. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. Dalam penjelasan maksudnya ikhlas karena Allah, mengucapkannya la ilaha illallah karena dasari atas keikhlasan. Dari sini juga saudara sekalian, kalimat ikhlas membuat kita perlu banyak-banyak belajar dan saling mengingatkan. Sebelumnya saya ingin mengulang satu kisah yang pernah diceritakan oleh ahli sejarah dan pernah disebut oleh ustadz kita, kisah tentang Zubaidah, yang nanti pelajarannya tentang keikhlasan, supaya kita bisa pikir-pikir kita ini sebenarnya pantas masuk surga atau tidak. Jadi Zubaidah itu ada seorang wanita namanya Zubaidah. Dia adalah istri dari Harun ar-Rasyid, jadi khalifah di zaman kalau misalnya Umayyah atau Abbasiyah kayaknya. Ini Abbasiyah, istri dari Umayyah. Dia Harun Rasyid di zaman Umayyah karena dia sezaman dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hasil Zubaidah ini, ikhwan dan akhwat sekalian, istri raja atau permaisuri yang sangat dermawan. Dia sering memberi orang. Bahkan di dekat istananya itu ada sebuah tempat yang cukup luas. Di situ dia sering bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, air minum kepada penduduk negeri itu, orang-orang miskin terutama. Singkat cerita, diceritakan bahwa Zubaidah ini kemudian meninggal dunia. Beberapa lama dia meninggal dunia, sepupunya bermimpi dengan Zubaidah di dalam tidurnya. Dalam mimpi, sang sepupu ini bertanya kepada Zubaidah, ma yaf'alullahu bik, apa yang Allah sudah perlakukan kepadamu? Apakah Allah membalas semua kebaikan-kebaikanmu yang pernah kau lakukan ketika di dunia sekarang ini? Ya. Dia bilang tidak ada. Allah membalas saya kebaikan, tapi bukan karena seluruh amalan-amalan yang saya pernah lakukan. Bukan. Semua sedekah-sedekah saya, sumbangan-sumbangan saya, seterusnya itu tidak berlaku, tidak diterima oleh Allah. Karena umumnya saya melakukannya ternyata ada unsur riya. Ada unsur riya di dalamnya. Saya mendapatkan perlakuan yang baik dari Allah cuma satu, yaitu balasan dari 2 rakaat yang sering saya lakukan di tengah malam. Iya. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keikhlasan itu sesuatu yang sangat penting, ikhwas sekalian. Yang kedua, bahwa salat malam itu sesuatu yang sangat penting. Dia seperti cas untuk kita di tengah malam.
paling minimal 2 malam, 2 rakaat, paling minimal witir 1 rakaat. Sekali lagi tentang keikhlasan, saya selalu teringat perkataan Zainuddin MZ. Saya tuh sampai sekarang tuh masih sering dengar kalau istri saya lagi duduk, dia putar lagi. Saya juga ikut menyimak. Ada kata-katanya luar biasa. Dia bilang, kalau dibandingkan saya dengan iblis dosanya atuh. Sudah di dalam surga, dosanya cuma 1. Dikeluarkan dari surga. Nah saya belum di dalam surga. Ibadah saya tahu, sedekah saya berapa, semuanya itu pun belum tentu ikhlas. Terus mau masuk surga, itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalimat itu dibawa dengan bentuk jenaka, tetapi sebenarnya dia pelajaran penting. Iblis itu 1 aja dosanya, dia cuma tidak mau sujud saja karena kesombongannya. Dia di dalam surga dikeluarkan. Kita ini berapa dosa kita, bos? Di luar surga mau masuk surga, gimana ceritanya? Nah inilah yang harus membuat kita semakin sadar. Kita alhamdulillah dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan keislaman kita ini, dengan meyakini ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetapi itu juga harus membuat kita semakin hati-hati bahwa subhanallah, kira-kira modal apa yang bisa kita bawa nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah sebabnya saya, Pak, karena alhamdulillah juga sudah umur tinggal 1 tahun setengah abad, saya biasa ngobrol dengan pengurus masjid. Saya bilang bagus itu jadi pengurus masjid, ya, supaya lama-lama di masjid duduk-duduk. Ini pekerjaan yang paling baik ini. Ya, apa tuh yang bisa kita lakukan? Mengurus masjid ini luar biasa, Pak. Ya, kita urus sampah luar biasa. Ya, hampir tidak ada pikiran macam-macam kalau kita urus masjid. Sekalipun ada juga yang lain-lain pikirannya, tapi jarang, Pak. Yang namanya berbuat baik untuk masjid itu, insya Allah hampir bisa dipastikan kita bisa ikhlas untuk itu. Betul-betul kita mau untuk agama memang, tapi yang lain-lain, susah, Pak, susah sekali. Maka ini mudah-mudahan jadi pelajaran. La ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini dia mengharapkan wajah Allah, memberikan petunjuk bahwa ucapan la ilaha illallah tidak cukup. Dia harus diaplikasikan. Sebab seandainya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, maka enak itu. Sudah, yang penting la ilaha illallah, saya masuk surga, bikin apa dan seterusnya. Itu tentu akan bertolak belakang dengan inti ajaran agama kita, supaya kita selalu beramal. Berapa menit lagi, Ustaz? 10 menit lagi, Pak, bisa 1 hadis. Hadis yang terakhir yang ditempatkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nabi di sini akan bercerita tentang hadits qudsi. Qala Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, artinya dia berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, tolong ajarkan saya 1 kalimat yang dengan kalimat itu saya akan selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, dan dengan kalimat itu saya berdoa kepadamu. Qala, Allah menjawab dengan firman-Nya, qul ya Musa, kalau kau mau ya Musa, permintaanmu adalah
kalimat yang dengannya engkau menyebut-nyebutku, berdoa kepadaku. Kau mau? Jawabannya adalah katakanlah selalu la ilaha illallah. Musa bilang, ajarkan saya satu kalimat yang dengannya saya selalu menyebut-nyebutmu, berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Allah bilang, la ilaha illallah. Itu saja. Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Saya mau yang lain, yang istimewa. Karena itu umum. Semua hambamu tahu kalimat itu. Kalimat ini bukan berarti Nabi Musa memandang enteng kalimat la ilaha illallah. Tidak. Karena Nabi Musa itu Nabi yang memang bukan dari segi fisik saja kuat. Dia ulul azmi yang begitulah. Kalau orang mulia itu selalu mau cari yang lebih. Dia bilang, ya kalau itu masalahnya, istilahnya bahasa kita, biasa dibilang orang itu, saya mau yang lain, yang istimewa, yang spesial. Yang mana lebih bagus? Yang mana lebih tinggi itu derajat? Istimewa atau spesial? Saya mau cari-cari di kamus, yang mana itu lebih tinggi levelnya? Kalau martabak saya tahu, martabak spesial, martabak istimewa. Saya mau yang istimewa. Yang istimewa tapi dia spesial. Artinya istimewa kalimatnya tapi spesial untuk saya. Kayaknya begitu pendekatan ini. Istimewa itu umum, spesial untuk saya. Ini spesial untuk kamu. Kayaknya begitu ya. Saya mau yang lain. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh lapis itu dan seluruh isinya kecuali saya, wal ardiyina as-sab' dan bumi yang tujuh lapis diletakkan pada satu sisi timbangan, kemudian la ilaha illallah fi kifatin, kalimat la ilaha illallah ditaruh di sisi timbangan lain, pada satu mizan, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu pasti akan lebih berat. Subhanallah. Dan itu nanti diperkuat oleh hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengar, hadisul bitaqah. Hadis tentang seorang hamba yang merasa sudah neraka sudah. Allah bertanya, bagaimana? Ada amalan-amalanmu yang pernah kau lakukan yang bisa jadi andalan? Dia bilang, kayak indah, tenara, neraka sudah, kering. Akhirnya didatangkanlah satu kartu, hadisul bitaqah yang isinya la ilaha illallah, yang itu sering dia ucapkan dan dia berharap dengan kalimat itu mendapatkan kebaikan. Akhirnya dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil ada beberapa pelajaran, nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Kita ambil ujungnya dulu. Allah mengatakan, seandainya langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis itu memberikan petunjuk, langit tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis. Sekalipun dalam Al-Quran tidak disebut, cuma isyarat. Di surah At-Talaq Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlahun wal arda mithlahun. Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi yang semisal dengannya. Yang semisal, dari dalam Al-Quran tidak disebut bumi tujuh lapis, tapi dalam hadis disebut. Salah satunya hadis ini. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang merampok, membegal. Saya ingat kalimat begal tadi, ada saudara kita selagi berwudu, subhanallah, saya terharu sekali. Kayaknya ada anak muda itu di sini. Dia bilang, saya lain-lain kurasa kalau panjang-panjang rambutku nanti saya dibilang begal. Saya mau komentar tadi, tapi saya khawatir karena lagi berwudu. Saya mau bilang begal itu singkatan dari bencong gagal. Gagal.
disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang membegal, merampok satu jengkal tanah saudaranya, maka hukumannya adalah di akhirat nanti dia akan disuruh memikul 7 lapis bumi. Satu jengkal saja. Dan orang biasa Pak, bukan satu jengkal ambil, pelan-pelan itu. Nanti kita akan sampai pada hadis yang merampas tanah orang. Nah, kenapa digali-gali? Pak, bikin pematang saja. Nagali, habis. Satu jengkal, tapi kali 100 meter. Bagaimana ceritanya itu? Dan memang sekali lagi memang persoalan tanah itu rawan memangnya. Selalu bikin bertengkar orang itu tanah. Ya, selalu saya ingat itu. Kalau ada orang selalu marah-marah, temperamen, selalu saja mau bertengkar, kemungkinan dia tercipta dari tanah sengketa. Hadis ini kata para ulama, sudah bisa berapa menit lagi? Masih. Seandainya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis diletakkan pada satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah itu diletakkan pada sisi timbangan yang lain, ya, itu pastilah kalimat la ilaha illallah lebih berat. Tapi saya mau keluar sedikit tentang kalau ini la ilaha illallah yang menunjukkan kehebatannya dan dia bisa menyelamatkan seorang hamba. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kira-kira bagaimana kita bisa bayangkan kehebatan imannya itu? Rasulullah mengatakan tentang Abu Bakar, seandainya imannya manusia dari Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, keimanannya orang itu ditaruh di satu sisi timbangan, lalu imannya Abu Bakar diletakkan di sisi timbangan yang lain, imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya manusia pertama, ya, mulai dari zaman Adam, bukan Nabi Adam, selain Nabi, sampai manusia terakhir kecuali para Nabi. Hebatnya itu imannya di. Ternyata kalau kita pikir sederhana tetapi berat. Apa rahasia? Salah satunya bisa kita sebut tentang Abu Bakar adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang beliau kan terlambat menemui Rasulullah yang mengumumkan bahwa saya baru datang dari langit. Dicegat seseorang di pemuka Quraisy di tengah jalan. Pemuka Quraisy itu mengatakan, "Hei, mau kemana Abu Bakar?" Dia bilang, "Saya mau ketemu Muhammad, katanya dia mau menyampaikan sesuatu." Kata orang Quraisy itu, "Kau pulang saja. Itu temanmu itu sahibuka majnun." Sembarang bilang, "Piti." Dia bilang, "Masuk nah." Yeah. Kalau saya mungkin saya bilang, "Masuk nur rahimah." Masuknya. Dia bilang, "Masa?" Dia itu bilang baru datang dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit yang ke-7, baru dia turun dalam tidak sampai sepertiga malam terakhir. Kita dengarkan jawaban Abu Bakar, yang itu salah satu ciri begitu kuatnya keimanan beliau. Jawaban yang mematikan. Dia bilang, "Lau qala aghrab min hada." Sekiranya dia mengucapkan kalimat yang lebih aneh dari itu, selama yang mengucapkannya adalah Muhammad, la saddaqtuhu, saya pasti percaya. Kalau antum Bapak Ibu jamaah sekalian mendengar biasa, selama yang bilang itu Muhammad, lebih aneh dari itu pasti saya percaya. Sekarang coba kita tengok diri kita. Jelas-jelas Nabi yang bilang, tapi kan masih ada ulama yang bilang begini. Coba, masih ada orang begitu. Nabi bilang jangan begini, jangan begitu. Dia bilang, tapi kan ikhtilaf ulama. Ini kalau ketemu sama Ibnu Mas'ud di Kandanto, ya, pernah Ibnu Mas'ud ditemui orang, dia ditanya begini dan begitu. Ibnu Mas'ud bilang, Allah berfirman, ya, Rasulullah bersabda,
Orang itu bilang, tapi Umar bilang, kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bilang Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kau bilang Umar, kau ini, padahal Umar siapa? Tapi kau membandingkan Umar dengan Allah dan Rasulnya, itu masih penting karena Umar. Ini sekarang Rasulullah bilang, Allah berfirman, lalu dia datang, tapi kan ulama masih berbeda pendapat. Ini fatwa. Inilah kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini saudara sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa sambung beberapa poin lagi, khususnya nanti beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah dan keutamaan tauhid secara khusus. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Kita berdoa semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Semoga kita selalu istiqomah dan bersabar mempelajari agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين